Saya akan membantu pertolongan persalinan sungsang ibu. Ini Pak, saya akan membantu pertolongan persalinan ibunya. Dikarenakan ibunya itu letaknya bayinya adalah sungsang, jadi saya mau minta persetujuan Bapak untuk membaca surat persetujuan terlebih dahulu, untuk bisa dibaca terlebih dahulu dan disetujui. Bu, nanti saya periksa dulu pembukaannya apakah sudah lengkap atau belum. Nanti kalau misal sudah pembukaannya sudah lengkap, nanti saya aba-aba untuk mengejan ya Bu ya. Setelah ternyata pembukaannya lengkap, cuci tangan dulu. Saya nggak usah pakai APD ya. Cuci tangan, pakai APD, cuci tangan, terus pakai handscoon. Handscoonnya adalah handscoon panjang, ya, bukan pendek ya. Handscoon panjang. Kemudian setelah pembukaan lengkap, memberikan aba-aba kepada ibu untuk mengejar. Oh ya Bu, ini sudah kontraksi ya Bu ya. Yuk mengejar yuk Bu. Ya, pinter, iya pinter. Setelah sebagian bokong lahir, cekam Pok. Yang sebelah sana pasti nggak lihat. Sini Pok. Kalau nggak berdiri nggak apa-apa. Setelah sebagian bokong. Setelah sebagian bokong lahir, cekam bokong menggunakan dengan dua ibu jari sejajar pangkal paha ya, jajar pangkal paha, dan jari-jari yang lain memegang daerah panggul. Kemudian ikuti jalan lahir, jangan ditarik, jangan banyak intervensi, gerakan ke atas ya. Setelah sebagian perut lahir, longgarkan tali pusat. Kemudian lakukan hiperlordosis. Kalau yang di checklist itu dulu setelah angulus scapula inferior tampak di bawah simfisis, tetapi kalau sekarang setelah tengkuk. Angulus scapula itu mana? Ini nomor 12. Di bagian keras. Ya. Setelah angulus scapula inferior tampak di bawah simfisis itu kalau yang dulu, tapi kalau sekarang setelah tengkuk. Kenapa diganti? Takutnya kalau di sini ini kan masih ada tulang nih. Kalau dilakukan hiperlordosis nanti bisa terjadi patah gitu ya. Fraktur. Setelah tengkuk lahir, lakukan hiperlordosis, dekatkan punggung janin ke arah perut ibu. Lahirkan dagu, mulut, hidung, dahi. Kalau berah itu gampang. Kalau berah itu bayinya harus kurang dari 2,5 ya. Setelah sebagian bokong lahir, cekam bokong dengan ibu jari sejajar dengan pangkal paha dan jari-jari yang lain di daerah panggul ya. Jangan ditarik, jangan lakukan intervensi, ikuti arah rotasi lahirnya janin. Setelah sebagian perut lahir, longgarkan tali pusat. Kenapa harus dilonggarkan? Biar tidak terjadi bukan lilitan, biar tidak terjadi prolap ataupun tali pusatnya nanti bisa putus ya. Kemudian setelah tengkuk tampak di bawah simfisis ya, lakukan hiperlordosis dengan mendekatkan punggung janin ke perut ibu. Lahirkan dagu, mulut, hidung, dahi. Kemudian keringkan. Setelah itu keringkan, cuci tangan. Ada yang kelewatan nggak? Tangan jari memegang pergelangan kaki bayi dengan jari tangan penolong sebelah kiri ya, tangan kiri penolong. Memegangnya seperti ini ya, mengunci gini. Ini telunjuknya di tengah. Kemudian melakukan elevasi ke atas sejauh mungkin sehingga perut janin mendekati ibu gini. Diangkat ke atas, miring ya, ke atas. Kemudian melahirkan lengan bawah dengan ini dimasukkan ke jalan lahir ya, dengan menelusuri bahu janin sampai dengan fossa kubiti. Mana fossa kubitimu? Kan mau melahirkan tangan nih, tapi yang diraih itu adalah fossa kubiti. Mana fossa kubiti? Tiga jari di atas itu. Pas tekukan. Kenapa yang diraih ini? Biar bisa nekuk. Nanti kan kita nggak tahu nih kepala tangannya gimana. Kemungkinan tangannya di sini atau di sini. Yang diraih adalah ini, kemudian mengusap, terus dia lepas keluar gitu ya.
Gini, elevasi ke atas sejauh mungkin, menelusuri apa yang namanya? Bahu ya. Menelusuri bahu janin, kemudian meraih sampai fosa pubiti dan lahirkan dengan gerakan mengusap ke arah wajah bayi. Setelah itu habis itu kebalikan, melahirkan dengan depan dengan kemudian ke bawah. Ke bawah. Jika dia tidak lahir, lengannya sama menelusuri sampai ke fosa pubiti, kemudian dilahirkan. Melahirkan kepalanya yaitu dengan morshio. Morshio itu gini. Seperti gini ya. Seperti menunggang kuda kepalanya. Ya, terus ini dengan memegang tengkuknya adalah dua tangan, ini apa namanya, jari manis ya, jari manis di sini, telunjuk di sini, dan yang satunya adalah di sini untuk menahan gini. Ini tuh agar tidak terjadi defleksi. Ya. Dengan melahirkan morshio. Gitu. Kalau ini adalah klasik. Ya. Tetap litotomi ya, pimpin ibu sampai mengejan. Setelah pegangannya gini, ini di bokong, ibu jari di bokong, kemudian jari telunjuk adalah di samping sias. Ya, ini kan sias ya, di samping sias. Dilahirkan setelah sebagian perut lahir. Jangan lupa untuk longgarkan tali pusat. Kemudian pegang bokong, menarik lembut ke arah bawah. Gini, ke arah bawah gini. Tergantung yang di bagian atas itu bahu yang mana. Misal bahu yang sini nih, berarti kita menariknya di sini. Elevasi ke atas. Kalau tadi kan pakainya gini, ya. Kalau muller pakainya gini. Dua tangan. Dua tangan. Tetap melahirkannya dengan fosa pubiti yang tadi. Kemudian tarik badannya ke atas. Iya, ke bawah dulu, ke atas. Kalau klasik ke atas dulu, baru ke bawah. Ini melahirkannya juga tetap dengan fosa pubiti. Tapi kalau sudah lahir ya sudah, nggak usah di fosa pubiti. Fosa pubiti ininya ya namanya ya. Kemudian setelah itu morshio. Follow set. 180 derajat, bayinya diputar-putar mana? Posisinya tetap kayak gini ya. Bayi ini diputar sampai ini lahir. Setelah ini lahir diputar lagi. Baru morshio. Kalau klasik adalah ke atas dulu, lahirkan, kemudian ke bawah lahirkan. Kalau muller ke bawah, ke atas, lahirkan. Kalau love set, putar, lahir, terus putar lagi 180 derajat, baru morshio. Kalau brah lebih gampang brah. Yang lebih sering dan pasti keluar adalah brah, bukan love set, muller ataupun klasik. Yang pasti keluar di osce. Bisa setelah sebagian perut lahir, cekam bokong dengan ibu jari sejajar pangkal paha dan jari-jari lain di atas panggul bayi. Jangan ditarik. Ya, lahirkan, ikuti, jangan banyak intervensi, ikuti gerak rotasi bayi. Ya, setelah sebagian perut lahir, longgarkan tali pusat. Setelah angulus scapula inferior tampak di bawah simfisis, tetapi melahirkannya di bawah tengkuk ya. Lakukan hiperlordosis dengan mendekatkan punggung bayi ke arah perut ibu, lahirkan dagu, mulut, hidung, dahi. Keringkan. Lebih gampang.